Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kementerian Hukum resmi melantik keanggotaan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN periode 2025-2028 pada Jumat lalu. Pelantikan itu merupakan pelaksanaan amanat Permenkum 27 tahun 2025 sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Berdasarkan laman resmi Kementerian Hukum, komisioner baru didorong segera menyusun pedoman tarif royalti, memperkuat basis data nasional lisensi dan karya, mempercepat proses distribusi, serta meningkatkan efektivitas penarikan dari para pengguna komersial. Adapun komisioner LMKN periode 2025-2028 terdiri dari pencipta yakni Andi Muhammad Tambalotutu, Knor Korompot, Dedi Kurniadi, Maki Omar, dan juga Aji Mirza. Sementara dari pemilik hak terkait yakni William, Ahmad Ali Fahmi, Suyut Margono, Jusak Irwan, dan Marcel Siahaan. Aturan mengenai royalti musik yang diputar di tempat umum seperti kafe dan restoran masih menjadi polemik di kalangan pelaku usaha. Kebijakan pengenaan royalti musik bagi pengusaha hotel, restoran, dan kafe yang memutarkan lagu-lagu Indonesia kembali mencuat. Program yang dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN itu bertujuan memberikan penghargaan yang layak bagi para pencipta lagu dan musisi. Namun kebijakan ini memunculkan kekhawatiran pelaku usaha dan dampaknya terhadap preferensi musik di tempat hiburan. Salah satu manajer kafe yang berada di Jalan Tole Iskandar Cilodong, Kota Depok mengaku bingung dengan mekanisme serta kewajiban yang harus dibayar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik. Dengan aturan itu mengharuskan setiap tempat usaha termasuk kafe dan restoran untuk membayar royalti setiap musik yang diputarkan. Padahal salah satu tujuan memutar musik itu untuk menghibur setiap konsumen yang datang. Para pelaku usaha berharap adanya panduan dari pemerintah dan lembaga terkait untuk menyederhanakan soal royalti ini. Sampai saat ini teman-teman masih pada putar musik. Karena masih belum tahu. Belum tahu karena belum ada mungkin petugas yang datang ke sana atau gimana memberitahukan kafe ini dikenakan royalti atau apa itu belum ada. Kita nggak tahu jadi akhirnya sampai sekarang. Nah, jika terbukti misalnya kena nih Bang, keberatan nggak sih Bang pendapatnya gimana? Kalau keberatan sih, saya selama pelaku musik juga ya, saya sih sebenarnya nggak keberatan. Dari perhitungan LMKN itu sebenarnya masih sangat kecil per tahunnya sebenarnya kalau untuk sama perbandingan pendapatan sama kafenya. Menurut Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsha, diperlukan kebijakan yang adil soal royalti pemutaran lagu termasuk bila lagu itu diputar di kafe atau tempat usaha. Pertama kan tentu pencipta lagu dan pengarang lagu harus menerima royaltinya. Tapi di sisi lain yang menggunakan juga harus ada kebijakan yang fair untuk mereka. Tetapi yang banyak mungkin masih ditata ulang adalah tentang kolektifnya. LMK dan LMKN-nya. Nah untuk itu saat ini kan ada inisiatif DPR yang rencananya akan juga merevisi Undang-Undang Hak Cipta itu. Kita memang menggunakan ya sebaiknya kan kita bayarkan. Tetapi yang harus dipastikan adalah akuntabilitas dari kolektifnya sehingga nyampe kepada para yang berhak. LMKN diharapkan bisa lebih transparan perihal kebijakan pengenaan royalti musik termasuk bisa membangun kepercayaan bagi pencipta lagu. Jadi memang dengan keterbatasan sistem LMKN pada saat ini, ya mohon maaf, laporan royalti yang sampai ke saya, memang dengan keterbatasan sekali lagi, dengan keterbatasan sistem yang ada sekarang ini, laporan royalti yang sampai ke saya dari LMK saya itu kurang transparan dan kurang lengkap. Saya bahasanya bukan tidak transparan, tapi kurang transparan. Kenapa kurang transparan? Pertama, ini saya buka dari laporan royalti tahun 2024 sama 2025 ya. Ini ada perbedaan nih, sama yang 2024 ke bawah. 2024 sama 2025 ini mulai ada klaster restoran.
Tapi saya tidak tahu tuh restorannya apa. Restorannya apa, lokasinya di mana, bayarnya berapa, ya kan? Jadi nama restorannya tuh nggak ada gitu. Diketahui aturan royalti musik untuk penggunaan komersial seperti di kafe dan restoran terus menimbulkan kebingungan di pelaku usaha. Tim Liputan, Metro TV. Selamat pagi Indonesia, hitung-hitungan biaya royalti bisa dicek oleh siapapun termasuk pelaku usaha melalui website lmkn.id. Seperti yang tertera di website LMKN, biaya royalti dibayarkan setiap tahun. Di antaranya bagi jenis usaha restoran dan kafe, biaya untuk hak pencipta sebesar Rp60.000 per kursinya. Nah, yang saat ini Anda saksikan adalah mekanisme perhitungan. Semisalkan sebuah restoran dengan 30 kursi, maka akan membayar royalti sebesar Rp3.600.000 per tahunnya. Lantas, jika sebuah hotel memiliki 20 kamar, akan dikenakan biaya royalti sebesar Rp2 juta per tahunnya. Lantas, bagaimana Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia menanggapi polemik royalti ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Waketum PHRI Bidang Kebijakan Publik Sutrisno Iwantono. Kami juga sudah mencoba mengajak dialog dari pihak LMKN, namun yang bersangkutan belum bisa bergabung dalam dialog pagi ini. Selamat pagi, Pak Iwan. Selamat pagi, apa kabar? Ya, Pak Iwan, sejauh ini bagaimana melihat penerapan dari royalti? Apa yang menjadi keresahan PHRI? Ya, keresahan itu kan dipicu dari peristiwa yang terjadi di Bali itu ya. Karena apa? Karena kemudian persoalan ini kok menjadi pidana ya. Menjadi pidana sehingga kemudian orang menjadi ketakutan, terkejut-kejut dengan peristiwa itu. Padahal kan sebelumnya tenang-tenang saja gitu. Tetapi dengan peristiwa itu menimbulkan kepanikan di antara para pelaku ya. Para pelaku itu ya tidak semuanya jadi anggota PHRI ya, tapi kenyataannya sekarang kan orang pada takut ya merembet ke mana-mana ya. Yang namanya putar suara burung katanya kena dan sebagainya. Ini kan masalah komunikasi yang tidak baik ya antara LMKM dengan masyarakat luas. Padahal mungkin yang dimaksudkan bukan seperti itu. Tapi ini faktanya semua orang di lapangan kan sekarang menjadi ketakutan dengan kondisi ini. Ya itu yang pertama ya. Yang kedua sebenarnya memang ada ketidakjelasan dari sisi peraturan perundang-undangannya. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 itu kan tidak disebutkan secara eksplisit tentang kewenangan dari KPPU yang berlebihan. Ya, di sana hanya diatur misalnya dia wajib untuk mengelola, menghimpun dan mendistribusikan ya pungutan-pungutan itu. Tapi kemudian di undang-undang itu juga tidak ada penjelasan lebih lanjut ya. Kalau tidak mesti ada delegasi bagaimana pengaturan itu. Tiba-tiba muncul kemudian ada eksesif ya, meluas-luaskan ke sana kemari ya. Akhirnya menjadi pidana. Nah, pengertian komersil itu kan semestinya kan ya namanya komersil ada jual beli, ada yang menjual, ada yang membeli gitu ya. Yang menjual adalah para musisi, pencipta lagu, yang membeli pengguna ya. Ya kita tentu namanya kreativitas dari para musisi dan pencipta lagu. Tetapi juga kita ingin ada proses yang transparan ya, bahwa kita membayar. Nah ini sebenarnya bagaimana sampai di dalam mereka yang berhak ya. Karena selama ini kan pengguna itu Anda tidak perlu tahu bagaimana kita mendistribusikan uang itu tuh. Bagaimana kita nggak boleh tahu.
Nah, ini adalah masalah-masalah yang kita lihat di dalam kelemahan undang-undang itu sendiri, sehingga menimbulkan tafsir yang luas ya. Misalnya ke kafe atau restoran kecil tidak perlu bayar. Nah, ini tetap menjadi ranah yang kabur gitu ya, karena di dalam Undang-Undang Nomor 28 itu tidak ada diskriminasi semacam itu. Kita sadar bahwa usaha-usaha kecil ya, UMKM itu kan harus dilindungi. Oleh karena itu harus dibunyikan di dalam undang-undang itu bahwa mereka memang tidak diwajibkan. Tetapi selama bunyinya adalah pengguna, nah itu membuat kegaburan di lapangan. Kemudian juga harus dipahami bahwa pengertian komersil itu seperti apa ya. Kalau kita lihat di restoran, dia itu jualannya kan makanan, bukan jual lagu ya. Lagu itu ya background saja gitu. Yang kita jual itu makanan. Nah, kemudian lain dengan karaoke. Kalau karaoke itu kan yang dijual kan memang lagunya. Dan ini tentu ada kegaburan di situ tentang komersil dan berapa proporsinya gitu. Karena itu kemudian bagi teman-teman itu banyak sekarang saya dengar di media sosial ya, bahwa orang kita jualannya makanan tapi disuruh bayar lagu. Nah, mereka sementara ini untuk menyelamatkan diri, mereka pada menghindar dulu memutar lagu. Ini kan kurang baik ya. Artinya apa, kan sebenarnya lagu-lagu yang diciptakan oleh para musisi itu kan harus didengar juga oleh rakyat, dan restoran, kafe dan sebagainya kan bagian dari saluran untuk mempromosikan kreativitas mereka. Baik. Ini saya kira hal yang perlu diperjelas lah ke depan gitu ya. Baik, Pak Iwan, ini artinya undang-undang yang kurang jelas, kemudian juga kurangnya transparansi menjadi kendala ya dari pelaku usaha. Tapi di sisi lain, bagaimana kepatuhan dunia usaha untuk membayar royalti secara aktif, membayar sendiri atau masih perlu dikejar? Kalau di hotel misalnya, pada umumnya sudah membayar semua ya anggota kita ya. Tapi kalau ada hotel yang memang kemudian nggak muter, kan juga tidak harus diwajibkan untuk bayar. Kan banyak juga hotel-hotel kecil yang kemudian tidak membayar itu karena dia juga nggak muter. Tidak ada perangkat di sana muter lah. Ini kan tidak boleh dipukul rata juga ya. Nah, terus kalau sudah muter misalnya ada 2 tempat ya, kemudian restorannya itu ada 2 tempat. Kadang-kadang ada keluhan dari anggota, ini ditagih itu ditagih juga gitu. Jadi tempat yang sama bisa ditagih 2 kali. Dan kemudian juga kan kemarin kita dengar juga dari LKM bahwa yang selama COVID itu tidak dipungut begitu. Tapi kenyataannya banyak keluhan di lapangan bahwa dia baru daftar sekarang tapi ditarik mundur ke belakang gitu ya. Dan ini kan berat kalau orang disuruh membayar bertahun-tahun ke belakang ya. Ya belum lagi mengenai tarifnya. Tarif itu kan mestinya proporsional ya. Seberapa yang diputar ya itu yang dibayar. Dan kemudian yang disebut lagu yang komersil itu yang mana gitu kan. Misalnya kalau lagu itu sudah common use gitu, apakah memang harus dibayar. Kemudian ada isu mutar lagu lama ya, itu pun kena. Misalnya kita putar gundul-gundul pacul ya. Ya, baik kan Pak Iwan, mohon maaf kami terkendala waktu. Intinya adalah terkait dengan polemik royalti musik ini perlu kesetaraan dan juga kesepahaman dari antara kedua belah pihak. Dalam hal ini dari pihak pemerintah harus memperjelas bagaimana regulasinya dan juga lebih transparan kepada pelaku usaha. Namun juga di satu sisi pelaku usaha ini harus konsisten ya mematuhi regulasi untuk membayar royalti di tempat usahanya. Terima kasih Waketum PHRI Bidang Kebijakan Publik Sutrisno Iwantono sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.